Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnaini Hoirunisa, NIM 2187203006 dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Nurul Huda di semester 4 kelas C2. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan sebuah artikel penelitian, yaitu strategi dan persiapan menghadapi isu resesi ekonomi di sektor pertanian tanaman padi. Baik, langsung saja kita mulai dari pendahuluan, yaitu masyarakat saat ini menghadapi perkiraan resesi global akan terjadi pada tahun 2023. Menurut Kampaca dan Irawan 2023, kemungkinan resesi pada tahun 2023 membuat banyak negara panik, bahkan membuat Amerika Serikat yang disebut ekonomi terkuat saja sulit untuk dihindari. Resesi dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti inflasi yang tinggi, suku bunga yang sangat agresif dari bank sentral berbagai negara, perang antara Rusia dan Ukraina, krisis pangan, krisis energi, dan dampak kondisi ekonomi global. Perekonomian negara menyusut setiap kuartal, melemahnya roda ekonomi, bertambahnya pengangguran, turunnya tingkat kesejahteraan, naik harga komoditas, dan melemahnya daya beli masyarakat. Beberapa poin di atas menunjukkan bahwa negara berada di ambang resesi. Selain faktor domestik tersebut, ada faktor luar negeri yang dapat menyebabkan resesi suatu negara. Misalnya nilai impor lebih besar dari nilai ekspor, sehingga terjadi defisit regulasi pemerintah yang dinyatakan pada Akbar 2023. Salah satu contoh nilai impor lebih besar dari nilai ekspor yaitu di sektor pertanian tanaman padi atau beras. Menurut sumber dari Dataku, jumlah impor beras Indonesia adalah 59.133 ton per tahun. Sedangkan jumlah ekspor beras di Indonesia hanya sebesar 28.216 ton saja per tahun. Padahal Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat besar, bahkan terbesar keempat di dunia. Jumlah penduduk yang sangat besar juga dikaitkan dengan konsumsi yang tinggi, sehingga permintaan akan pangan relatif tinggi. Menurut Kumalasari tahun 2014, peningkatan produksi yang tidak begitu besar dapat menimbulkan ketergantungan impor, karena peningkatan produksi akibat pertambahan penduduk dibarengi dengan peningkatan konsumsi. Hal ini menyebabkan berkurangnya kemandirian negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya dari produksi dalam negeri. Fakta bahwa negara tidak dapat menjamin pasokan pangan juga karena kurangnya investasi di sektor pangan, yang pemerintah pada akhirnya terlalu bergantung pada kebijakan impor. Syafaat et al. Menjelaskan bahwa kebijakan impor akan berdampak buruk bagi pembangunan ekonomi Indonesia. Padahal, sektor pertanian memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi dalam beberapa hal sebagai berikut, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi dan menyediakan lapangan pekerjaan nasional, memenuhi kebutuhan pangan penduduk atau penduduk negara tersebut, memperoleh devisa negara, mendorong pertumbuhan industri, dan mengentas kemiskinan dan kesejahteraan rakyat masyarakat pedesaan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pertanian merupakan tulang punggung perekonomian negara yang mengalami krisis ekonomi. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor penyerapan tenaga kerja nasional terbesar. Dengan lebih dari 40% kesempatan kerja nasional berasal dari sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan penyedia utama kebutuhan pangan masyarakat Indonesia yang merupakan kebutuhan pokok dan hak asasi manusia. Sektor pertanian juga menyediakan pasar yang sangat besar bagi hasil industri karena jumlah penduduk pedesaan yang besar dan terus bertambah. Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling efektif untuk mengentaskan kemiskinan pedesaan dengan meningkatkan pendapatan mereka yang bekerja di sektor pertanian.
Itulah tadi pendahuluan dari artikel Strategi dan Persiapan Menghadapi Isu Resesi Ekonomi di Sektor Pertanian Tanaman Padi. Kemudian, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian untuk mempelajari keadaan kelompok orang, benda, kondisi, suatu sistem pemikiran atau kelas peristiwa dalam waktu sekarang. Pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan yang menggambarkan keadaan fenomena yang terjadi dengan kata atau frasa, lalu dipisahkan ke dalam kategori untuk mendapatkan kesimpulan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Menurut Wahyudi 2018, usaha tani tanaman pangan atau padi memiliki peranan multifungsi yang besar dan keberhasilan pengembangannya akan memberikan pengaruh nyata terhadap pencapaian ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu dibutuhkan strategi agar usaha tani tanaman padi bisa berhasil dan berkembang. Strategi yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Dengan cara yang pertama efisiensi pemanfaatan lahan sawah, dan yang kedua adalah penggunaan bibit padi yang unggul. Kemudian, perluasan areal tanam dan pengamanan produksi. Kemudian, kesimpulan. Dalam menghadapi isu resesi ekonomi di sektor pertanian tanaman padi, diperlukan strategi dan persiapan yang tepat. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain peningkatan produktivitas, yaitu dengan cara efisiensi pemanfaatan lahan sawah dan penggunaan bibit padi yang unggul, serta dengan perluasan areal tanam dan pengamanan produksi. Namun, sektor pertanian tanaman padi juga perlu memperhatikan faktor-faktor seperti fluktuasi harga dan permintaan pasar, perubahan iklim, serta persaingan global. Dengan melakukan strategi dan persiapan yang tepat, sektor pertanian tanaman padi dapat bertahan dan bahkan berkembang di tengah ekonomi yang sulit. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pelaku industri pertanian untuk bekerja sama dalam mengatasi dampak resesi ekonomi pada sektor pertanian tanaman padi. Itulah tadi penjelasan dari presentasi saya tentang strategi dan persiapan menghadapi isu resesi ekonomi di sektor pertanian tanaman padi. Semoga apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.